pas pencoblosan kemarin gue capek banget tau. Capek kenapa? Capek ngeliat kertasnya yang segede ini, sepanjang ini. Gue capek milih partainya. Gue harus pilih apa tuh gue nggak tahu. Ah, lebay lu. Lu tahu nggak sih, tahun 1999 itu partainya lebih banyak, ada 48 partai. Lu bayangin nggak sih tuh kertasnya segede apa? Masa sih sudah gitu? Iya. Nah, kalau misalkan 48 partai, apa segede ini kertasnya? Terus tahu aku juga nih ya, di 1999 itu pemilihannya kontroversial banget. Benar. Oh, aku sedikit paham nih tentang materi ini. Kalau misalnya aku jelasin boleh nggak? Boleh. Sambil belajar. Nah, jadi teman-teman, kontroversi dari pemilu ini pertamanya itu ada di sini. Tahun pelaksanaannya harus tadi 2002, tapi dipercepat dari tahun 1999. Jadi ceritanya itu Pak Harto kan turun dan digantikan oleh Pak Habibie. Terus setelah kepemimpinan Pak Habibie ini harusnya lebih panjang dari yang seharusnya 1 tahun. Dia kan cuma menjabat 1 tahun kan, lalu diperpendek. Rakyat minta dia buat segera turun Pak Habibie. Loh, Nat, kenapa malah diminta turun? Kan katanya Pak Habibie pintar bisa bikin pesawat. Kenapa masyarakat malah minta ganti kepala pemerintahan? Nah, jadi kenapa masyarakat minta Pak Habibie diganti? Jadi alasan utamanya karena masyarakat tuh berpikir kalau Pak Habibie ini masih campur tangannya Orde Baru. Kan Pak Soeharto kan wakilnya Pak Habibie kan. Nah, otomatis ketika Pak Soeharto turun, Pak Habibie ini menggantikan Pak Soeharto dalam menjabat. Terus masyarakat kayak, kok kayak masih ada sangkut pautnya nih orang berdua. Jadi masyarakat kayak ya udah ganti aja. Dan mereka tuh mau pergantian itu sesegera mungkin. Jadi mereka tuh kayak excited gitu buat melakukan pemilu itu, kayak pengen banget gitu, dan kemauan mereka untuk menyegerakan pemilu itu tuh kelihatan banget dari antusias mereka, yang mana ketika pemilu itu dilaksanakan ada 100 ribuan pemilih, di mana itu lebih banyak daripada pemilu yang kita laksanakan sekarang nih pesertanya. Terus juga partainya tuh bisa kelihatan dari yang tadinya cuma 3 partai tiba-tiba bruk ada 48 partai, ya kan? Kan kayak tiba-tiba ada banyak nih. Jadi partai-partai yang sebelumnya di Orde Baru nggak boleh nih, sekarang jadi boleh di pemilu yang sekarang ini. Terus 48 partai itu emangnya nggak diseleksi dulu apa? Sebenarnya 48 partai itu udah seleksi lagi loh dari 141 partai yang mendaftar untuk mengikuti pemilu kali ini. Kalau gitu berarti partai pengusung calonnya banyak banget dong. Nah, jadi sistem pemilu pada tahun 1999 itu nggak sama kayak sekarang nih, misalnya paslon nomor 1 partai pengusungnya apa, 2 apa, 3 apa, beda. Jadi dulu itu pemilu itu diadakan untuk memilih beberapa partai pemenang, dan dari partai pemenangnya itu bakal dipilih calon presidennya, dan juga pemilunya itu cuma buat milih anggota dewan. Terus sistem milih presidennya gimana? Itu tadi, jadi calon presidennya itu diusung oleh partai-partai pemenang. Jadi di tahun 1999 ini partai pemenang kan ada PDIP dan lain-lain. Nah, dari partai-partai pemenang itu mereka mengusung ada 3 nama. Yang pertama ada Pak Gus Dur, yang kedua ada Bu Mega, terus yang ketiga itu ada Yusril. Nah, setelah dalam proses pendaftarannya nih, ada 2 calon yang gak mengumpulkan persyaratan, tapi malahan 2 calon yang tadi tidak mengumpulkan berkas itu tetap naik, dan malahan yang mengumpulkan berkasnya yang disuruh turun. Nah, itu tuh sempat jadi kontroversi pada zaman pendaftaran calon presiden itu. Seharusnya sih karena dalam pemilu ini PDIP yang menang, Bu Mega yang jadi presidennya. Oh, berarti ini tahunnya Bu Mega ya? Belum selesai. Tapi karena pada zaman ini patriarkinya masih kejam, Bu Mega ini nggak jadi presiden. Dia jadi presiden malah yang dari partai lainnya, yaitu Gus Dur. Gus Dur menjabatnya berapa periode? Nah, Gus Dur ini juga menjabatnya cuma 1 tahun berapa bulan sih, nggak sampai selesai, karena dia itu membuat beberapa kebijakan yang kontroversial buat masyarakat. Jadi masyarakat juga meminta lagi presiden ini tuh turun dan digantikan oleh wakilnya, Bu Mega. Oh gitu ya, Nat. Jadi penasaran deh, pemilu-pemilu tahun-tahun berikutnya apa sekontroversial tahun 1999 ini. Hai semua, bagaimana pendapat kalian tentang pemilu 2004? Menurut aku, pemilu 2004 itu sangat menarik loh, soalnya banyak sekali partisipasi masyarakat pada saat itu.
Iya, aku ingat setelah reformasi, semangat untuk memilih pemimpin baru cukup tinggi. Tapi emang menurut kalian pada saat itu semua partai politik atau calon presidennya tuh ngasih pilihan yang terbaik ya? Ada berbagai pendapat sih tentang itu, tapi yang pasti di pemilu tahun 2004 itu menjadi salah satu pesta demokrasi yang sangat penting bagi Indonesia. Benar banget, hasilnya Pak Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden kan? Ya, pada masa pemilihan itu pemenangnya adalah Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan dia menjabat selama kurang lebih 2 periode. Tapi kalian tau gak sih kalau pemilu 2004 itu merupakan pertama kalinya presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan penerapan peraturan ini juga itu terjadi setelah amandemen UUD 1945 loh. Pemilu kali ini juga memerintahkan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi ada sekitar kayak 24 partai politik lah pada tahun itu. Pemilihan umum ini juga diselenggarakan secara dua putaran di tanggal 5 Juli sama di tanggal 20 September tahun 2004. Oh iya, pada pemilihan umum 2004 ini tuh ada beberapa perbedaan kalau dibandingin sama periode sebelumnya. Apalagi tuh khususnya di sistem pemilihan DPR atau DPRD, sistem pemilihan DPD, sama sistem pemilihan presiden dan wakil presiden. Oh iya, pemilihan ini juga dipilih langsung oleh rakyat loh, bukan lagi melalui staf MPR seperti pemilihan tahun lalu. Dan juga pemilu ini bersifat mandiri, tetap, dan juga nasional. Jadi menurut kalian kenapa sih pemilu 2004 itu menjadi sesuatu yang sangat bersejarah? Menurutku itu kenapa menjadi sejarah? Karena itu pemilu pertama setelah rezim materi terjatuh loh. Dan menjadi langkah penting menuju demokrasi yang lebih matang di Indonesia. Nah setuju nih, soalnya pemilu tahun itu kan jadi menandai awal periode transisi yang penting bagi negara kita ya. Dan semangat serta partisipasi yang ditunjukkan masyarakat pada saat itu tuh sangat-sangat besar. Ya walaupun banyak kekurangan dan tantangan, tapi semangat untuk memperjuangkan hak pilih itu juga besar banget tau. Nah, bener banget. Makanya kita harus jaga semangat demokrasi dan terus berkobar di Indonesia. Ya. Lagi nonton debat capres, mereka ada 3 paslon ya? Iya, ada 3 paslon, seru deh. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama mesti kita. Ternyata Indonesia selain tahun ini pernah 3 paslon juga ya? Gue baca-baca katanya gitu. Iya kan, kapan? Karena setahu gue kayaknya kita cuma punya 2 paslon deh selama ini. Iya, kita pernah punya 3 paslon juga pas tahun 2009. Calonnya itu ada SBY Budiono, Megawati Prabowo, sama Yusuf Kala Wiranto. Oh, bener tuh. Dulu orang tua gue juga pernah bilang. Kalau pas tahun 2009, capres sama cawapresnya punya visi-misi yang sama, yaitu pengen bikin Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan bermartabat. Oh iya, ngambil dari pembukaan UUD 1945 ya? Nih, aku barusan ngeliat di Google, katanya si SBY itu dia lebih fokus ke pembangunan Indonesia, memperkuat demokrasi, sama menegakkan keadilan di berbagai bidang. Nah, kalau si Yusuf Kala, dia menjadikan Indonesia yang adil, mandiri, dan juga bermartabat. Nih, terus Megawati nekenin masalah gotong royong buat membangun Indonesia yang berdaulat, bermartabat, adil, dan makmur. Format debatnya nggak jauh banget nggak sih sama yang sekarang? Iya, di tahun 2009 itu terlaksana 5 kali debat. Debat pertama dan debat ketiga untuk capresnya. Debat kedua dan debat keempat itu untuk cawapresnya. Dan di debat kelima untuk capres dan cawapres. Tapi diutamakan untuk capresnya. Oh iya, mereka waktu kampanye tuh tanda tangan kayak perjanjian damai gitu tahu. Jadi selama kampanye mereka harus ngelakuin dengan damai, aman, sama tertib. Oh, makanya hasil pemilunya tanggal 8 Juli tahun 2009, SBY sama Budiono menang ya dengan suara 60,8%. Iya, terus mereka menangnya karena suara mayoritas. Oh iya, makanya pada tahun itu pemilu cuma terjadi 1 kali putaran ya? Bener banget, soalnya kan juga hasil pemilunya di atas 50%.
Guys, pemilu tahun ini panas banget ya? Iya, bener banget. Benar. Tapi tau gue ada lagi nih yang panas itu kalau nggak salah tahun 2014. Itu pasangannya ada Prabowo Hatta Rajasa sama Jokowi Yusuf Kala. Iya, gue inget banget kok itu tahun 2014 soalnya konfliknya tuh setahu gue bener-bener bikin deg-degan banget. Sumpah, mana pas hasil pengumumannya tuh itu kayak tegang banget gitu. Terus udah gitu setahu gue dari pihak Pak Prabowo tuh sempat ngajuin gugatan ke MK sih. Sumpah parah gak sih? Parah Tapi banget. bukannya konfliknya udah mendingan ya? Walaupun emang sempet memanas. Iya, tapi sayangnya ada beberapa kejadian kekerasan pada saat itu yang dimana seharusnya pemilu kan tempat buat kita bersatu. Iya, setuju. Memang konflik sebenarnya apa? Gue lupa. Ada banyak sih faktornya, mulai dari kecurangan, popularisasi politik, terus demonstrasi yang melibatkan kedua kubu tersebut. Serem juga ya kalau kejadian lagi. Iya, sumpah. Makanya nih Deg-degan pemilu tuh jadi ajangnya kita, biar kita bisa belajar dari kesalahan sebelumnya supaya di pemilu selanjutnya itu nggak ada lagi kekerasan yang hanya mementingkan golongan atau pribadi. Benar sih. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya guys. Amin. Pemilu sekarang rame banget ya, sampai ke TikTok segala lu. Wajar sih, kan perkembangan teknologi 2 tahun ini kan lagi cepet-cepet banget. Apalagi kan pasti kan internet gitu kan dipunyain sama semua orang, jadi ya wajar lah. Iya, beda banget sama yang pemilu 2019 kemarin. Emang yang 2019 gimana? 2019 tau gue malah adem-adem aja sih, kalau kata gue ya. Karena emang dilihat dari paslonnya cuma 2 biji, ke media juga ya begitu-begitu aja sih. Nah makanya ya, sekarang kan tahun sekarang kan 3 paslon, jadinya terpecah-pecah. Iya makanya. Iya, jadi nyerang satu sama lain. Jadinya ibarat kata dibagi jadi 3 kubu nih ya, antara misalkan yang 1, 2, dan 3. Kalau waktu 2019 kan cuma 1 sama 2 doang, yaitu paslon nomor 1-nya ada Jokowi dan Ma'ruf Amin, nomor 2-nya ada Prabowo sama Sandiaga Uno. Pas Itu kan sebenarnya udah kayak rematch sebenarnya. Pemilu sebelumnya lagi tuh sama lagi Prabowo sama Jokowi juga, cuman beda wakilnya. Nah temen, kalau menurut gue ya, kalau yang pemilu yang sekarang tuh agak gimana gitu, beda banget belum main dulu. Soalnya tuh kalau zaman dulu mungkin ya gara-gara pengaruh teknologi juga sih. Pasti beda koalisinya nggak sih? Iya, koalisinya juga beda. Nah emang kalau dulu tuh apa aja tuh kira-kira koalisinya? Yang satu itu ada Golkar, PDI, terus PKPI ya? Oh iya, itu PKPI, terus P3, terus banyak lagi lah itu. Hanura, Hanura. Yang nomor 2-nya ini bukan Demokrat, Gerindra, PKS. Mapan satu lagi. Pan, benar. Ada 4. Iya, 4 koalisinya 2019. Metodenya juga beda dulu sama sekarang. Kalau sekarang kan tadi yang dibilang Akbar tuh sampai TikTok. Kalau dulu mah kan masih kayak pakai serangan fajar lah istilahnya. Iya, benar. Kayak money politik lah. Iya. Sebenarnya tau gue ya dulu juga tuh kalau pas 2019 nih di antara paslonnya ini pada masing-masing ngegaet pemuka ulama, pemuka agama. Sedangkan kalau sekarang kan rata-rata public figure. Iya. Artis. Itu dia beda banget pokoknya. Iya. Dulu nggak narik suara orang Islam ya. Bener. Soalnya mayoritas. Betul. Itu 2019 tuh. Gue inget banget dulu waktu Jokowi dia ngegaet kan kiai-kiai yang dari NU. Kayak contohnya kan Ma'ruf Amin aja wakilnya kan bagian dari NU. Iya. Terus untuk yang Prabowo dia ngegaet Habib Rizik kalau nggak salah. Dari Front Pembela Islam. Iya. Ya udah lah ya, ikutin aja, yang penting mah kagak golput dah. Nah, setuju nih, paling benar. Satu suara sangat berharga. Nah, terus juga yang penting siapapun yang menang tetap jadi satu. Iya, jangan pecah lah. Jangan terpecah. Bineka Tunggal Ika. Desa pemungutan suara pemilu yang kali ini pemilu bersih melaporkan Hingga tahun 2024, pemilu sudah diselenggarakan sebanyak 13 kali. Mungkin Anda sudah melihat perjalanan pemilu di tahun-tahun sebelumnya dari video-video sebelum ini. Lalu, bagaimana perjalanan pemilu di tahun 2024? Pemilu di tahun 2024 memiliki perjalanan cukup terjal, karena banyaknya konflik yang terjadi sana-sini, baik dari pasangan calon presiden dan wakil presidennya maupun pendukungnya. Tidak lupa dengan topik hangat dari partai politik, yaitu yang mengusung kembali koruptor sebagai caleg di pemilu 2024.
Sebanyak 17 partai politik lolos menjadi peserta pemilu tahun 2024 setelah melewati proses seleksi sesuai ketentuan dan syarat-syarat suatu partai politik diloloskan menjadi peserta pemilu. Pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, KPU telah menetapkan dapil dan alokasi jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dapil dan jumlah kursi anggota DPR ada 84 dapil dan 580 kursi. Pada tanggal 11 Oktober 2023, MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia Wapres menjadi 35 tahun. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang awalnya tidak memenuhi syarat batas usia calon wakil presiden, semenjak ada peraturan baru ini, dia mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden pada saat pemilu 2024 nanti. Dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023, KPU mengumumkan bahwa ketiga calon presiden dan wakil presiden lolos dalam tes dan siap mengemban tugas untuk menjadi presiden dan wakil presiden kelak. Ketiga pasangan capres dan cawapres mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Kedua, dinyatakannya bebas dari penyalahgunaan narkoba, katanya di gedung KPU Jakarta, dikutip pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023. Kepala LSPAD Gatot Subroto Lestari Budi Sulistya menambahkan, dalam pemeriksaan tes kesehatan, ketiga bakal calon presiden dan wakil presiden tidak mengalami kendala baik dalam kesehatan jasmani maupun rohaninya. Dan didapatkannya juga penyalahgunaan narkoba pada ketiga calon paslonnya. Pada tanggal 13 November 2023, pada jam 5 sore KPU mengumumkan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Pada bulan Januari 2024, KPU mengumumkan laporan dana kampanye Paslon Pilpres 2024 beserta parpol-parpol yang menjadi peserta pemilu 2024. Dari jajaran Paslon Pilpres 2024, dana kampanye terbesar adalah Paslon nomor urut 2 yaitu Bapak Prabowo Subianto dengan Bapak Gibran sebesar 31,328 miliar dan disusul oleh Paslon nomor urut 3 yaitu Bapak Ganjar Pranowo beserta Bapak Mahfud sebesar 23,370 miliar. Dan di urutan terakhir yaitu paslon nomor urut 1 yaitu Bapak Anies Baswedan dengan angka yang cukup kecil yaitu hanya menyentuh di angka 1 miliar rupiah. Sedangkan di jajaran parpol, dana kampanye terbesar dipegang oleh Partai Gerindra sebesar 122,8 miliar dan disusul oleh Partai PDIP sebesar 113,3 miliar dan di urutan terakhir ada Partai PKP sebesar 1,2 miliar. KPU resmi mengumumkan daftar calon tetapnya atau DCT pada pemilu 2024, yaitu DPR RI sebanyak 9.917 calon dan DPD RI sebanyak 668 calon. Namun ada hal menarik lagi nih dari topik ini, yaitu banyaknya mantan narapidana korupsi yang mendaftar menjadi daftar calon tetapnya pemilu 2024. Pada tanggal 12 November 2024, KPU menggelar pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024. Berdasarkan hasil keputusannya, KPU menetapkan 3 pasangan dengan 3 nomor urut, yaitu pasangan calon nomor urut 1 ada Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Pasangan calon nomor urut 2 ada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dan yang terakhir ada pasangan calon nomor urut 3 yaitu ada Bapak Ganjar Pranowo dengan Bapak Mahfud MD. Kampanye sendiri menjadi salah satu ajang promosi terbesar bagi setiap pasangan calon dan calon legislatif yang menjadi peserta pemilu tahun 2024. Masa kampanye sendiri dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023 sampai tanggal 10 Februari tahun 2024. Baliho, poster, spanduk tersebar ke seluruh Indonesia. Hal ini menandakan bahwa adanya pesta demokrasi di Indonesia dan menjadi salah satu ajang pemilu tahun 2024. Pada masa kampanye pemilu tahun 2024, beragam hal yang terjadi, mulai dari perseteruan yang memanaskan situasi maupun hal-hal yang mengandung canda tawariang di pemilu tahun 2024. Berikut cuplikan pemanas situasi pemilu tahun 2024. Dia pintar atau goblok sih? 11 mas.
Dari 100. Dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? 5 juga. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Konon katanya ada kecurangan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu yang merugikan beberapa pihak. Salah satunya Ibu Megawati Soekarno Putri pada kampanye akbar pasangan calon nomor urut 3. Beliau bertanya, KPU dan Bawaslu, kemana kalian? Hati-hati kecurangannya lu. KPU. Bawaslu, kemana kamu? Munculnya film Dirty Vote yang menjadi topik panas pada saat masa tenang pemilu tahun 2024. Film ini mengandung skenario kecurangan yang ada di dalam pemilu tahun 2024. Film ini berhasil mengeluarkan statement bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Meskipun begitu, banyak hal yang menyenangkan dan juga mengagumkan yang terjadi di pemilu 2024. Berikut cuplikannya. Kita itu para UMKM mahasiswa kurang terfasilitasi dan juga kurang diprioritaskan, Prof. Kata-kata hari ini, Gus. Jogja itu istimewa. I love you. Untuk adalah ini ungkapan dari mereka agar dia bisa mendapat. Dan puncaknya adalah kampanye akbar yang dilakukan oleh ketiga-tiga pasangan calon. Puncaknya adalah Pesta Demokrasi pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Saat ini sudah tercatat oleh KPU mulai pada tanggal 2 Maret tahun 2024, real count Pilpres tahun 2024 sudah mencapai kurang lebih 78%. Dengan presentase setiap paslonnya adalah pasangan calon nomor urut 1 memperoleh presentase sebanyak 24,5%, pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 58,83%, dan pasangan calon nomor urut 3 memperoleh nilai sekitar 16,68%. Begitulah perjalanan pemilu di Indonesia sejak tahun 1999 sampai tahun 2024 saat ini. Banyak sekali perjalanan yang sudah dilalui oleh masyarakat Indonesia, yaitu mengenai demokrasi yang terjadi dari tahun 1999 sampai saat ini. Lalu, saat ini kita masih menunggu hasil keputusan pemilu di tahun 2024. Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai masyarakat Indonesia harus saling berpegangan tangan dan berdoa bersama-sama untuk hasil pemilu yang terbaik di tahun 2024. Sekian video dari kelas 12 IPA 1 mengenai demokrasi pemilu dari tahun 1999 sampai tahun 2024. Terima kasih.